Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang baru saja mengklik video ini. Selamat datang di channel ini yang akan membahas mengenai beberapa materi dan contoh soal mengenai materi matematika wajib maupun matematika minat di tingkat SMA. Ya, teman-teman sekalian, sekarang ini masih masa pandemik ya. Jadi tetap jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak minum sayuran, banyak-banyak makan sayuran hijau, dan tidak perlu keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Kalaupun harus keluar rumah, kalian tetap harus patuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu. Oke, hari ini kita masih akan belajar mengenai vektor dengan subbab materi yaitu perbandingan vektor. Apa sih perbandingan vektor? Nih kita lihat bersama-sama ya. Amati gambar di samping. Vektor posisi titik A dan B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik P pada ruas garis vektor AB, sehingga vektor AP dibandingkan vektor PB itu sama dengan M dibandingkan N. Dan vektor posisi titik P adalah vektor P. Dapatkah Anda menentukan vektor posisi dari vektor P dalam vektor A dan vektor B? Sekarang kalian lihat di gambar ini, itu sebenarnya gambar awalnya itu hanya ada si vektor A dan vektor B saja. Kemudian ada tambahan nih vektor P. Lalu dari titik A, ujung dari vektor A ini kan kita namai sebagai titik A ya. Lalu ujung dari vektor B ini kita namai titik B, ya kan? Nah, dari titik A ke titik B ini kita sambungkan. Kemudian di sini untuk jarak dari titik A ke titik P itu kita beri nama dia garis M, ya. Untuk A ke P itu kita beri nama garis M. Untuk titik P ke titik B kita beri nama garis N. Nah, untuk mencari vektor posisi dari vektor P ini, rumusnya adalah N dikalikan vektor A ditambah M dikalikan vektor B per M plus N. Bu, tahu dari mana rumus ini? Tahu dari mana ya? Coba nih kita hitung. Dari awalnya bagaimana bisa dapat vektor bagaimana bisa mendapatkan rumus seperti itu. Jadi nih, yang pertama itu kita pakai warna kuning. Ya. Jadi yang pertama itu untuk mencari vektor P. Nah, untuk mencari vektor P itu kita membutuhkan si vektor A ditambah vektor AP. Nah, vektor A kita tulis lagi. Vektor A ditambah AP ini. AP, kita lihat AP. A ke P kan jaraknya M ya. Ya kan? Jaraknya M. Tapi kan kita mau dibandingkan dengan A ke B juga. Berarti kita tulis nih, A ke P kan M. Berarti M per A ke B berapa? M ditambah N. M ditambah N gitu. Jangan lupa tetap dikalikan dengan vektor AB. Nah, vektor AB baru sama dengan vektor A ditambah M per M plus N. Vektor AB. Vektor AB itu kan sama aja kayak vektor B dikurang vektor A. Iya enggak? Iya. Oke. Nah, di sini
Sama seperti halnya dengan penjumlahan pecahan biasa. A ini kan bentuknya bilangan bulat biasa ya, sementara yang sebelahnya itu bentuknya pecahan. Berarti kita harus samakan penyebutnya. Berarti ini kan penyebutnya M plus N ya, otomatis M plus N ini harus dikalikan dengan si vektor A-nya. Ya kan? Berarti sama dengan M ditambah N dikalikan vektor A. Baru per M plus N, karena ini posisinya sudah sama-sama penyebutnya M plus N ya. Baru ditambah lagi M per M plus N dikalikan vektor B dikurangin vektor A. Nah, dari sini kita kalikan nih si M dengan si vektor A. Berarti kan jadinya gini ya. M kali vektor A ditambah N dikali vektor A. Terus yang sebelahnya sama nih, berarti M dikalikan vektor B. Berarti M dikalikan vektor B. Ya kan? Vektor B. Terus M dikalikan min A, min vektor A. Berarti min M dikali vektor A per M plus N. Nah, coba kita lihat. Pembilangnya ada yang bisa di kanselasi atau bisa dicoret nggak? Ada yang sama? Iya, betul sekali. Nih, untuk M dikalikan vektor A, ini kan bisa habis ya dengan si min M dikalikan vektor A. Berarti tinggal apa? Tinggal si N dikalikan vektor A ditambah M dikalikan vektor B per M plus N gitu. Jadilah rumus berikut gitu ya. Kita lanjut. Pada perbandingan vektor, misalkan vektor AP dibandingkan vektor PB sama dengan M banding N, maka terdapat dua kasus yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, titik P membagi ruas garis AB di dalam. Ya, perhatikan gambar 2.27 bagian A. Untuk yang nomor 2, titik P terletak di luar garis A. Perhatikan gambar 2.27 bagian B. Jadi untuk gambar yang pertama itu titik P-nya ada di tengah-tengah nih. Titik P-nya ini ada di tengah-tengah nih teman-teman. Antara A dan B titik P-nya ada di tengah-tengah. Sementara untuk yang kedua itu titik P-nya ada di luar dari si titik A dan B gitu. Jadi dia ada di pinggirnya nih gitu. Jadi itu yang membedakan antara gambar pertama dan gambar yang kedua. Untuk gambar yang pertama itu berarti cara menghitungnya vektor AP dibandingkan vektor PB sama dengan M dibagi N. Untuk yang gambar kedua berarti cara menghitungnya AP dibandingkan PB itu sama dengan M dibandingkan dengan min N gitu. Daripada bingung-bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui koordinat titik A yaitu min 2,1 dan titik B yaitu 8,-4. Jika vektor AP dibandingkan vektor PB itu sama dengan 3 dibanding 2. Tentukan koordinat titik P. Nah, koordinat titik P. Yuk, kita coba ganti warna ya. Kita ganti warna
hijau deh boleh. Ya, warna hijau. Nah, di sini ada gambar vektor nih. Titik A-nya tuh udah di sini kan, min 2,1. Terus titik B-nya 8, min 4. Terus ada 3 sama 2. Nah, 3-nya di sini dia ini berperan sebagai si M. Ya kan? A ke P itu jaraknya adalah M, P ke B itu jaraknya adalah 2 dan dia disimbolkan sebagai si N. Nah, ini kan letaknya ada di tengah-tengah ya si P. Berarti kita pakai rumus yang tadi nih. Kita pakai rumus si P. Jadi nggak kelihatan ya. Oke, ini saya ganti aja warnanya. Nah, kita pakai si rumus vektor P sama dengan N dikali A ditambah M dikali vektor B per M plus N, atau N plus M juga sama aja ya. Nah, ingat di sini kan dimintanya koordinat titik P. Berarti ada titik X, ada titik Y-nya juga gitu. Berarti kita cari 2 kali nih. Yang pertama nih, kita carinya yang XP-nya dulu nih. Kita cari yang si XP. Nah, XP ini kita lihat M-nya berapa? Atau N-nya dulu nggak apa-apa deh. N-nya berapa? N-nya 2. 2 kan? Berarti 2 dikalikan nih. 2 ini dikalikan dengan si A. Kan disilang nih. Jadi posisinya gini aja. Kalian jangan bingung ya. Dikalikannya posisinya silang gini nih. Nah, jadi si si N dikalikan dengan si titik A, si M dikalikan dengan titik si B gitu. Min 2 ini sebagai si XA dan YA. Terus 8 ini sebagai si XB dan juga YB gitu. Jadi yang pertama di sini 2 dikalikan min 2 ditambah 3 dikalikan 8 per 2 plus 3 sama dengan min 4 plus 24 per 5 sama dengan 4. Ya kan? Nah, terus kita cari yang YP-nya. YP-nya kita cari. Berarti 2 dikalikan 1, satunya dari sini ya. Terus ditambah 3 dikalikan min 4 per 2 plus 3 sama dengan 2 min 12 per 5 sama dengan min 2. Jadi dapat disimpulkan titik koordinat titik P adalah berapa? 4, min 2. Oke. Jangan kebalik ya, X dulu baru Y.